Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan saya Ibu Ririn Indah Ramadiani. Hari ini Ibu akan membawakan materi yang sangat menarik untuk didiskusikan. Nah, supaya anak-anak mendapatkan clue tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, yuk kita simak sama-sama obrolan Ziva dan Nania berikut ini. Agar pertemanan berjalan mulus, pinjamlah 100. Baru aja tengah bulan, udah fulus-fulus aja ente. Emang habis uangmu? Habisnya keluar mata. Makanya Nan, uang itu dikelola dengan cermat supaya bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan. Enggak kayak kamu nih. Nah, dari cuplikan obrolan tadi, pasti anak-anak sudah bisa membayangkan bahwa pembahasan kita pada hari ini adalah tentang uang dan anggaran. Tidak hanya individu yang perlu mengelola keuangannya dengan baik, sebuah negara juga harus mengelola keuangannya agar pendapatan dan belanja negara dapat berjalan dengan seimbang. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan cara menyusun APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah pengelolaan keuangan negara selama 1 tahun yang ditetapkan oleh DPR dan dilaksanakan dengan transparan dan bertanggung jawab yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan dibuatnya APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang manfaat APBN. Yang pertama, manfaat APBN adalah untuk pertumbuhan dan pemerataan serta stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengarahkan tujuan prioritas pembangunan yang ingin dicapai. Penyusunan APBN dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengaruh dari APBN tersebut adalah: yang pertama, APBN berpengaruh kepada stimulus ekonomi. Yang kedua, terhadap distribusi pendapatan. Yang ketiga, terhadap stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, terhadap investasi serta pertumbuhan jangka panjang. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi tertentu seperti infrastruktur, industri, atau sektor kesehatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengalokasikan dana untuk program-program sosial, pendidikan, dan kesejahteraan, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat yang rendah. Melalui pengendalian defisit anggaran dan pengelolaan utang yang bijaksana, pemerintah dapat mengurangi resiko inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi lainnya. Dengan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pemerintah dapat menciptakan peluang baru bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Nah, sekarang mari kita cari tahu dari mana sumber pendapatan APBN dan akan dialokasikan untuk apa saja di tahun 2024. Pendapatan negara tahun 2024 diperoleh dari perpajakan, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Belanja negara tahun 2024 akan dialokasikan untuk anggaran pendidikan sebesar 665,0 triliun dan anggaran kesehatan sebesar 187,5 triliun. Anggaran perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun dan anggaran infrastruktur sebesar 423,4 triliun. Anggaran ketahanan pangan 114,3 triliun dan anggaran hukum dan HANKAM 331,9 triliun. Mari kita kawal pelaksanaan APBN 2024 agar berjalan dengan efektif dan amanah demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Generasi muda peduli uang kita. Gimana nih Nania dan Ziva setelah tadi mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang APBN? Mudah-mudahan sudah paham ya tentang apa itu APBN. Nah, kalian ini adalah generasi bangsa yang nantinya akan mewarisi negara Indonesia ini. Jadi harus belajar mengelola keuangan dari sekarang. Minimal keuangan kalian sendiri dulu, karena nantinya pada saat kalian dewasa, kalian akan terlibat tuh dalam pelaksanaan, perumusan, dan pengawasan APBN. Jadi harus benar-benar diawasi agar APBN berjalan lancar dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Siap Bu, saya jadi semangat nih belajar mulai dari diri sendiri untuk mengatur keuangan. Saya jadi tahu apa itu APBN, punya siapa, dan untuk apa. Bener banget Bu, dulu saya pernah dengar sekilas tentang APBN, tapi nggak tentang begitu. Nah, setelah dengar penjelasan Ibu, saya jadi paham dan mikir, wah itu uang kita dan harus diawasi pengelolaannya untuk kembali ke kita. Kita Iya.